Perkenalkan, nama saya Natalia Primentari Deta, biasa dipanggil Lim. Sekarang kuliah di Teknik Sipil di Undana. Saya Rafli dari Mankupang. Saya Priska Resti Ratu Tende, bisa disapa Resti, saya dari Farmasi Poltekkes Kupang. Saya Higa, seorang pelajar dari SMA Lentera Harapan Kupang. Nama saya Kenang, saya dari mahasiswa, saya kuliah di Undana. Nama Rahman, ini latar belakang mahasiswa. Nama saya Kara, seorang pelajar di SMA Lentera Harapan Kupang. Pernah dengar? Pernah, dan itu sekarang terjadi juga di kehidupan sehari-hari. Pernah Ya, saya pernah mendengarnya. ini mendengar toxic friends dari lingkungan kampus, lingkungan sekitar. Iya, pernah. Saya pernah dengar. Menurut saya, toxic friend itu Pertemanan dalam kata kasar, tapi lebih dekat dah dari pertemanan itu, lebih dalam dalam pertemanan. Pertemanan yang arah ke negatif, tapi itu lebih ke lawakan atau bercandaan mungkin. Itu suatu hubungan dengan teman yang merugikan salah satu pihak dan yang satunya diuntungkan. Lebih di mana situasi pertemanan yang merugikan satu sisi. Jadi membawa pertemanan itu ke arah yang tidak baik atau negatif seperti itu. Lingkaran pertemanan kasar. orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang nggak disukai oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Jadi kayak sikap-sikap mereka kadang membuat seseorang risih gitu. Toxic friends itu adalah suatu pertemanan atau persahabatan yang berbau negatif. Untuk saya sih bukan teman saja, namun juga persahabatan ataupun juga pacaran. Toxic itu memberikan hal-hal bau yang negatif, contohnya kita yang tidak mau pernah merokok diajarkan untuk belajar merokok atau memaksa kita untuk merokok ataupun meminum. Itu adalah, menurut saya, itu adalah berbau yang negatif. Menurut saya gitu aja sih. Pernah dan banyak. Ya, pernah. Untuk sejauh ini belum pernah merasakan mempunyai teman yang toksik. Banyak, dan itu setiap hari pasti ketemu. Pernah. Pernah, teman dan pacar juga pernah toksik. Saya rasa saya pernah, tapi kalau untuk tahu sendiri punya teman toksik kayaknya belum pernah merasakan, langsung tahu gitu, tahu definisinya, tahu yang kayak gimana toksik belum tahu. Kalau untuk itu saya tidak tahu apakah orang lain merasakan yang berteman yang saya merasakan bahwa pertemanan kami itu dalam tahap toxic friend atau tidak. Jadi kalau untuk hal itu saya kurang tahu. Nah, itu juga salah satunya. Untuk saat ini tidak pernah. Bisa jadi sih, nggak tahu sih. Mungkin bisa jadi saya juga toksik karena kadang teman-teman saya juga kadang risih sama saya juga. Pernah juga. Ya bisa jadi, kalau tergantung kondisi. Kalau ada hal yang memicu saya menjadi toksik, saya akan menjadi toksik. Untuk orang-orang toksik ya, untuk orang-orang toksik saya rasa Kalau menjadi toksik itu harus lihat situasi juga, karena tidak semua orang bisa menerima hal yang kita lontarkan. Begitu juga kalau dengan orang yang sedang menjalani. Mungkin ada kesepakatan bersama agar tidak tersinggung. Pesan saya, belajarlah untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dan jangan lagi melakukan hal yang saling merugikan. Toxic friend itu boleh-boleh saja, asal bagaimana kita menempatkan diri dalam pertemanan itu. Contohnya kalau kita, bagaimana kalau kita menggunakan toxic friend itu dalam hal bercandaan atau untuk dalam kata lain untuk mendekatkan diri kepada teman-teman supaya lebih dekat. Nah, kalau untuk orang lain kita harus berpikir bagaimana mereka bisa menerima kata itu. Kan contoh orangnya pasti ada yang mudah menerima,
pasti ada yang mudah marah. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan mereka? Pesan saya untuk orang yang toksik, jangan terlalu keseringan karena kita mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Kalau misalkan kalian sudah merasa pertemanan kalian itu mengarah ke arah toxic friends atau ke arah negatif, lebih baik menghindari, mencari lingkup pertemanan yang baru. Sebaiknya jika kalian itu lebih baik menghindari tentang hal itu karena bisa membahayakan diri kalian sendiri dan jaga kesehatan tubuh kalian, sebab jika kalian terkena hal yang berbau negatif, kalian bisa terjerumus lebih parah lagi. Cobalah lebih membawa diri ya, karena toksik itu tetap kepribadian, nggak selalu bisa dibilang bahwa toksik itu harus dihilangkan, orang-orang toksik harus dijauhi. Kalau kita pengen mengubah diri kita cuma dengan menjauhi orang-orang toksik nggak bisa berubah nanti. Itu aja sih. Sudut pandang bersedia menampung dan membagikan segala cerita, pendapat, atau bahkan keluhan yang ingin teman-teman sampaikan kepada banyak orang. Jangan ragu untuk berbicara dan membagikan cerita kepada orang lain. Silakan hubungi kami melalui informasi di deskripsi video.